Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-12 dari latihan soal persiapan OSN 2025 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas lagi 3 buah latihan soal terkait tentang materi geometri. Gimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama kami? Kalau misalkan sudah siap, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan bel notifikasi agar kalian tidak kelewatan video-video terbaru dari kami. Dan juga kalau misalkan kalian berminat untuk menjadi member dari program membership kami, silahkan bergabung untuk sekaligus mensupport channel ini ya. Oke, jangan lupa untuk ikut juga pelatihan rutin yang kami adain untuk persiapan OSNK 2025. Ada juga untuk yang KSM, itu kurang lebih materinya sama, silahkan ikut. Daftarkan di nomor kami 087860622162. Oke, kita akan mulai pembahasan dari soal nomor yang pertama, yaitu soal nomor 34. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Dalam sebuah bujur sangkar dibuat 4 buah persegi panjang yang sama sehingga terdapat bujur sangkar kecil di dalamnya seperti yang tampak dalam gambar berikut ini. Jika diketahui luas bujur sangkar besar adalah 9 kali lebih besar daripada luas bujur sangkar kecil, maka perbandingan sisi panjang dan sisi pendek dari persegi panjang itu adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita akan melakukan permisalan dulu ya. Pada sini ada persegi panjang yang ada di gambar ini. Kita misalkan di sini kan ada persegi panjang. Ini anggaplah ini persegi panjangnya yang dimaksud ya. Nah, di sini kita misalkan dulu bagian lebarnya. Jadi ini adalah lebarnya, itu adalah A, kita asumsikan sebagai A. Sedangkan bagian panjang dari persegi panjang kecil yang ada di dalamnya ini adalah B. Maka di sini kita bisa lihat bahwa yang ini itu adalah B juga, daerah yang ini B juga. Kemudian daerah ini juga A, kemudian daerah ini B juga. Maka di sini kita dapat simpulkan untuk persegi besar, untuk yang persegi yang besar ya, itu ukurannya adalah A tambah B ya, dari sini ke sini dijumlahin semua berarti A tambah B. Kemudian untuk persegi yang kecil ini kan belum kita ketahui ya. Coba kita analisa dari gambarnya ini. Kalau kita perhatikan kan di gambar yang di atas ini kan B ya, dari ujung sini ke ujung sini. Maka di sini karena di sini A, maka otomatis di bagian sini itu juga A. Berarti untuk daerah yang tersisa dari sisi persegi kecil itu bisa kita peroleh dengan cara sebagai berikut. B secara keseluruhan yang ini dikurangin dengan yang A. Maka dapat kita simpulkan bahwa ukuran persegi kecil itu panjang sisinya adalah B kurang A ya. Yang atas tadi bisa kita ubah jadi B tambah A juga supaya sama-sama B di bagian depan boleh. Jadi A tambah B dengan B tambah A ya. Jadi di sini perhatikan caranya. Kemudian di sini kita lihat kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah perbandingan antara sisi panjang dan sisi pendek dari persegi panjang, maka kita akan manfaatkan dulu informasi yang tadi. Dikatakan di soalnya jika diketahui luas bujur sangkar yang besar adalah 9 kali luas bujur sangkar yang kecil. Karena kita sudah mengetahui panjang dari masing-masing bujur sangkar yang besar maupun yang kecil, maka di sini kan kita buatkan persamaan matematikanya dari kalimat yang tadi. Maka kita bisa buatin kalimat matematika menjadi sebagai berikut. A tambah B berpangkat 2 ya, karena kita tahu bahwa luas persegi itu kan sisi pangkat 2 ya, sisi pangkat 2. Oleh karena itu sisinya tadi yang besar itu kan B tambah A atau A tambah B sama aja ya. Ini kita pangkatkan 2, ini akan kita sama dengankan dengan 9 kali lipat bujur sangkar kecil. Bujur sangkar kecil itu kan sisinya B kurang A, berarti B kurang A dipangkatkan 2. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan bentuk seperti ini, coba kita akan masukkan ya 9-nya ini ke dalam pangkat 2-nya. Kenapa? Tujuan kita akan membuat yang pangkat 2 di ruas kiri dan ruas kanan itu akan sama-sama dicoret pangkatnya. Yang penting keduanya itu sudah dalam bentuk dalam kurung yang berpangkat 2. Yang ini kan 9-nya belum masuk dalam kurungnya, maka tujuan kita akan memasukkannya. Caranya gimana? 9 kalau kita ingat adalah bentuknya 3 pangkat 2 ya, maka coba kita buatin menjadi seperti itu. Yang di ruas kiri kita tuliskan kembali aja. Nah, 9-nya jadinya 3 pangkat 2 ya. Nah, B kurang A yang berpangkat 2. Nah, kalau dia sudah sama-sama pangkat 2 begini, maka dia bisa dimasukkan ke dalam ya. Caranya berarti ini, coba kita langsung tulisin bentuknya ya. Langsung tulisin ya. Jadi kayak gini, 3 dalam kurung B kurang A, kemudian yang berpangkat 2 seperti ini ya. Karena tadi kita tahu bahwa 9 adalah 3 pangkat 2, maka kita bisa elaborasi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang di ruas kanan ini kan bisa dikali masuk ya. 3 kali B, kemudian 3 kali A, maka kan kita peroleh 3B kurang 3A yang berpangkat 2. Sedangkan di ruas kiri ini masih sama A tambah B yang berpangkat 2.
Nah, kalau dia bentuknya sudah seperti ini, sama-sama berpangkat 2 di ruas kiri dan ruas kanan, maka kita bisa akarkan kedua ruasnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan pangkat 2-nya. Karena akar dan pangkat 2 itu akan saling menghabisi. Maka di sini akan tersisa adalah A tambah B itu sama dengan 3B kurang 3A. Nah, ini tinggal kita pindah-pindahin aja ya. Nah, di sini B-nya itu pindah ke ruas kanan karena lebih besar 3B di sana, sedangkan yang negatif 3A pindahkan ke ruas kiri. Maka kan kita peroleh A tambah 3A itu sama dengan 3B dikurangkan dengan B. Kita peroleh 4A sama dengan 2B. Maka di sini karena yang ditanyakan, coba kita lihat kembali yang ditanyakan, perbandingan sisi panjang dan sisi pendek dari persegi panjang tersebut. Maka yang ditanyakan yang panjang itu adalah B, berarti B per A yang ditanyakan itu berapa? Nah, karena ditanya B per A, berarti A-nya yang ini di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan untuk menjadi pembagi di ruas kanan ya. Sedangkan 2-nya juga pindah ke ruas kiri menjadi pembagi juga. Maka kan kita peroleh B per A di ruas kanan itu sama dengan 4 per 2. Nah, karena di pilihan ganda ada 4 per 2, maka kita coba sederhanakan dengan cara membagi 2 yang bagian ruas kirinya. Maka kita peroleh B per A itu sama dengan 2 per 1. Nah, berarti di sini kita sudah menemukan jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D, yaitu perbandingan sisi panjang dan sisi pendek dari persegi panjang pada gambar di atas adalah 2 per 1 atau 2 banding 1. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan seandainya kalian belum memahami penjelasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutin ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku untuk latihan soal dari tahun 2023 sampai dengan 2023, bahkan yang SMA itu pembahasannya sampai 2024, kalian bisa banget untuk memiliki buku-buku ini. Harga belum termasuk ongkir. Pengiriman dari Jakarta Selatan, silakan pesan di nomor kami 087860622162. Kita lanjut untuk soal nomor 35. Yuk kita baca dulu soalnya. Perhatikan gambar persegi ABCD dan jajar genjang EFGH di bawah ini. Jika luas daerah yang tidak diarsir adalah 61 cm persegi, maka luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. Nah, jadi di sini kalian perhatiin ya. Di sini kan ada daerah yang diarsir dan di sini kebetulan beririsan dengan dua buah bangun datar ya. Ada yang persegi di bagian bawah dan ada juga yang jajar genjang di bagian atas. Jadi di sini yang diketahui adalah yang daerah yang tidak diarsir. Dan di sini pertanyaannya adalah kita diminta untuk menentukan luas daerah yang diarsir tersebut. Terus gimana cara untuk mencarinya? Nah, di sini kita akan coba untuk mencari luas kedua bangun yang ada di gambar ini. Gambar yang pertama itu yang persegi dan gambar kedua adalah jajar genjang. Nah, untuk luas 1 ini kan jelas adalah sebuah persegi, maka rumusnya tinggal sisi kali sisi ya. 5 kali 5 dapat luasnya adalah 25. Jadi ini adalah persegi ABCD. Luasnya adalah 25 satuan luas atau cm persegi. Nah, sedangkan untuk luas yang kedua ini kan bentuknya adalah jajar genjang. Rumus jajar genjang itu adalah alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi, maka alasnya adalah 8 dikaliin dengan tingginya adalah 6. Maka di sini ternyata untuk luas 2-nya adalah 48 cm persegi. Nah, jadi untuk mendapatkan luas daerah yang diarsir, maka di sini kita coba ya, kita coba untuk membuat sebuah bentuk persamaan matematikanya sedemikian sehingga nanti kita akan mendapatkan luas yang diarsir. Nah, karena ini diketahui tadi luas daerah yang tidak diarsir adalah 61, maka 61 ini bisa kita peroleh dengan cara luas 1 itu coba kalian kurangi dengan irisannya. Kita anggaplah irisannya ini adalah X, kurangi dengan arsirannya, kemudian pasti ini bakal ditambah dengan luas 2 yang kembali lagi dikurangi dengan arsirannya. Jadi arsirannya akan dikurangi 2 kali supaya mendapatkan luas daerah yang tidak diarsir. Logikanya kayak gitu. Maka di sini 61 ya, luas 1 tadi 25 dikurangin X. Kalau kita lihat X-nya ada 2, berarti langsung aja kita tulisin kurang 2X. Ditambah dengan L2-nya tadi 48. Maka di sini 61 sama dengan 73 dikurangi dengan 2X. Nah, ini kita pindah-pindahin ya. Ini pindah ke ruas kiri, yang sana ke ruas kanan. Kita peroleh di sini 2X sama dengan 73 dikurangi 61. Maka di sini kita peroleh 2X itu sama dengan berapa? Sama dengan 12. Dapat X-nya adalah 12 dibagi 2, dapat deh nilai X-nya adalah 6. Artinya apa? Artinya daerah arsiran yang tadi kita misalkan dengan X itu ternyata nilainya adalah 6 cm persegi. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi A, yaitu 6 cm persegi luas daerah yang diarsir pada soal kali ini. Gimana? Apakah kalian sudah paham atau belum? Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan komen aja di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya.
Nah, tetapi sebelum itu kalau misalkan kalian lagi nyari prediksi soal buatan kami untuk persiapan SNK SMP 2025 ataupun yang SMA, kami menyediakan paket prediksinya yang kami buat berdasarkan soal tahun lalu 2024 yang insya Allah bisa kalian gunakan untuk menguji pemahaman kalian, untuk menguji persiapan kalian apakah kalian sudah siap atau belum untuk menghadapi soal yang serupa. Kalau misalkan kalian berminat, harganya 45.000, cek aja di website kami www.bimbelarrohim.id atau hubungi nomor WA kami ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 36. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Jika setiap lingkaran melewati pusat dari lingkaran lain, keliling dari gambar itu, jadi tidak termasuk bagian yang terkandung dalam gambar ya, yang ada garis putusnya itu nggak usah dihitung, maka luas kelilingnya itu adalah berapa. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, untuk memudahkan kita untuk menghitungnya, kalian bisa membuat garis bantu dari pertemuan nih, lingkaran-lingkaran ini. Kita buat garis bantu seperti ini. Nah, tujuannya apa? Nah, di sini supaya memudahkan kita untuk menghitung bagian kelilingnya. Karena kalau misalkan kita tarik garis seperti ini, kalau kalian perhatikan, ini kan garisnya berada tepat di bagian diameter dari lingkarannya. Nah, kesimpulannya apa? Maka kesimpulannya bahwa untuk masing-masing lingkaran, ini kan ada bagiannya. Ini anggaplah bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Nah, ketiganya ini ternyata sama-sama merupakan setengah lingkaran kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Yang artinya di sini untuk mendapatkan keliling ini, kelilingnya kan berarti dijumlahin semua aja ya. Kebetulan di sini keliling 1, keliling 2, dan keliling 3 itu panjangnya sama, merupakan setengah dari keliling lingkaran. Maka dari itu, kalau misalkan rumus keliling lingkaran itu adalah 2πr, maka kalau setengah keliling lingkaran itu kan berarti PR aja ya. Sedangkan di sini ada 3, maka kalian cukup kaliin dengan 3 aja di rumusnya. Maka kalian akan mendapatkan jawabannya adalah 3πr, rumus untuk menghitung keliling dari gambar yang ada di soal nomor 36. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi A, 3πr. Seperti itu, mudah ya untuk menghitungnya dan menyelesaikan soal kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan terkait tentang soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, jadi sebelum kita tutup video pada pertemuan kali ini, kalau misalkan kalian yang menonton video ini merupakan peserta KSM juga tahun 2025, kalian wajib banget untuk memiliki paket persiapan untuk menghadapi KSM Matematika 2025 dengan membeli paket pembinaan KSM, modul keislaman, dan juga bundling pembahasan soal dari tahun 2018 sampai 2023 tingkat kabupaten yang kami miliki. Harganya terjangkau, cek aja di website kami www.bimbelarrohim.id. Jadi itu dia tadi 3 buah soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini kami siapkan sebuah latihan soal buat kalian. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen aja di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke, silahkan dikerjakan. Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.